Jangan merasa gengsi ketika kita harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nyuci, ngepel, ngangkatin jemuran, hal-hal kayak gitu ya biasa aja kalau memang kita terbiasa ngelakuin. Jadi ya kalau pengen melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga secara bersama-sama, bagi-bagi tugas. Karena waktu bikin anak juga kan tugasnya bagi-bagi. Nggak mungkin kan bisa bikin sendiri. Assalamualaikum. Wah, apa kabar nih teman-teman? Oke, video kali ini saya agak sedikit berbeda ya. Ini di antara jemuran-jemuran. Ada apa dengan jemuran? Nanti saya mau bahas sedikit kenapa dan apa hubungannya dengan jemuran-jemuran ini. Tapi sambil saya ngangkatin jemuran ya, biar ntar bisa dilipetin, dirapiin. Oke. Ya, beginilah aktivitas saya di rumah. Pulang kerja, biasanya ganti-gantian. Kalau bukan saya yang ngejemur cuciannya, biasanya saya yang ngangkatin. Ini bagi-bagi tugas saja sama orang rumah. Karena ini kebetulan pulang siang udah di rumah, jadi ya udah sekalian kita ngangkatin jemuran. Nah, ngomong-ngomong soal jemuran, ngomong-ngomong juga soal pekerjaan rumah tangga, saya sering tuh baca komentar di medsos lah, entah itu di Twitter atau di Facebook atau di Instagram. Banyak perempuan-perempuan, istri-istri yang kok ngeluh gitu ya, atau mungkin para gadis-gadis yang berharap pengen punya suami yang ngerti kondisi istrinya, pengen punya suami juga yang mau bantuin kerjaan rumah istrinya. Ya salah satunya kayak ngurusin cucian kayak gini nih. Ngurusin cucian tuh kan biasanya identik banget dengan ibu-ibu ya. Tapi kalau buat saya, ya ngurusin cucian itu juga bagian dari tanggung jawab seorang suami. Jadi kalau di keluarga saya nih, bisa dibilang hampir nggak ada pekerjaan yang ada gendernya gitu ya. Pekerjaan ini tugas suami, pekerjaan itu tugas istri. Pekerjaan apapun di rumah tangga yang bisa kita kerjain bareng-bareng, yang bisa gantian, ya dikerjain aja. Contohnya misalnya salah satunya ini soal cucian ya. Saya nyuci, istri yang ngeberesin. Nanti kalau cucian udah kering, saya juga yang jemurin atau gantian. Misalnya saya nyuci, saya yang jemur, istri yang ngangkatin jemuran. Itu hal yang biasa sebenarnya, bukan suatu hal yang istimewa buat kita gitu. Tapi mungkin untuk pasangan lain, ketika suami mau membantu pekerjaan istri, itu jadi suatu hal yang istimewa banget. Ya mungkin karena di lingkungan keluarganya tidak terbiasa dibentuk budaya yang seperti itu pada anak laki-laki gitu. Nah, ada juga yang mungkin soal masak atau main sama anak atau mandiin anak. Ya buat saya itu juga kerjaan yang biasa aja, karena memang sudah terbiasa ngelakuin itu dari dulu. Dan ngelihat juga bokap dulu waktu masih ada ya, waktu kita kecil nih, anak-anak kecil ya terbiasa juga ngebantuin ibu gitu buat mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi nggak ada istilahnya ini kerjaan ibu, kerjaan bapak. Mungkin kalau bisa dibilang tugas di rumah tangga yang nggak bisa saya kerjain dan nggak mungkin bisa saya kerjain itu cuma dua. Yang satu, hamil dan melahirkan anak. Yang kedua, netein. Ya, walaupun sama-sama punya tete, tapi nggak ada susunya ya. Cuma dua itu gitu. Selain itu ya semuanya oke. Bahkan kalau bisa dibilang juga urusan masak, ya lebih paham saya soal bumbu dibanding istri. Karena memang sudah terbiasa. Di keluarga saya, ya laki-laki itu rata-rata bisa masak. Jadi bukan cuma urusan perempuan. Ngerti bumbu, ngerti masakan, kalau masak apa, bumbunya apa. Gimana dengan teman-teman? Mungkin juga ada yang ngerasa pasangannya di rumah nggak seperti yang diharapkan, yang bisa ngerjain pekerjaan rumah, atau bahkan mau ngebantuin istri buat mengerjakan pekerjaan rumah. Ya taunya pokoknya kalau suami itu cuma kerja, cari duit, pulang kerja di rumah, kalau nggak tidur main game,
nonton TV, nonton YouTube, udah. Main sama anak juga jarang. Ya paling cuma sebentar aja main sama anaknya. Pasti ada yang kayak gitu. Pasti ada yang ngerasain juga jenuh dengan suasana rumah tangga yang kayak gitu. Ya dikomunikasiin. Dan yang lainnya kalau ditarik mundur ke belakang, ya dulu waktu menikah udah tahu belum? Waktu sebelum menikah atau memutuskan buat menikah udah tahu belum pasangannya tuh tipe yang seperti apa? Karakternya gimana? Apakah memang tipe family man atau bukan? Atau tipe yang semua pekerjaan urusannya dilimpahkan ke istri? Urusan anak pokoknya tanggung jawab istri. Suami taunya cuma cari duit, kerja, udah. Itu dari awal nikah juga udah harus tahu tipe pasangannya kayak gimana. Ya saya memang dari sebelum nikah kita sudah bersepakat bahwa pekerjaan rumah tangga dikerjain sama-sama. Kalau istri ngepel, saya nyapu. Atau sebaliknya, kalau saya nyapu, istri ngepel. Ketika istri mandiin anak, selesai mandiin, saya yang pakaiin baju. Ya itu hal yang biasa, itu biasa banget misalnya. Atau misalnya setelah makan ya, istri yang cuci piring. Atau istri yang masak, saya yang cuci piring. Ya udah, itu hal yang biasa kita lakuin di rumah tangga. Gak ada namanya gengsi suami itu megang pekerjaan rumah tangga. Suami itu ngepel, nyapu, megang cucian, ngangkatin jemuran, nyuapin anak. Ketika kita menikah, itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Ketika kita menikah, itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Saya juga dari kecil nggak pernah gitu dikasih tahu sama orang tua, sama ibu atau sama bapak, kamu nanti kalau sudah berkeluarga, kamu nanti kalau sudah dewasa, kamu harus begini gini 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 sebagai suami. Enggak, karena bokap juga meninggal waktu gue masih kuliah, belum selesai, jadi belum kepikiran lah buat berumah tangga atau buat menikah. Jadi belum ada tuh namanya wejangan orang tua buat anaknya yang akan menikah tuh nggak ada gitu, nggak ngerasain. Tapi yang gue lihat atau yang gue lakukan adalah gue mencontoh mereka bagaimana hidup mereka berumah tangga, bagaimana hidup mereka sebagai suami istri, sebagai ibu dan bapak bagi anak-anaknya. Mereka berbagi peran ya, berbagi peran seperti yang tadi gue bilang gitu. Kita komunikasiin aja tugas apa yang bisa kita kerjakan, tugas apa yang harus dilakukan sama istri, tugas apa yang mungkin kita harus kerjainnya sama-sama. Dan itu butuh kesadaran diri juga yang tinggi. Jangan sampai ngelakuinnya karena terpaksa. Dan kembali lagi, mumpung misalnya teman-teman belum menikah nih, terus punya pasangan yang malesnya bukan main, punya pacar gitu ya, malesnya bukan main, buat ngurus diri sendiri aja males gitu, males mandi lah, males ngerawat diri lah, males pakai ya pewangi badan gitu ya, dan baunya nggak enak. Kalau memang berharap nanti ketika menikah dia berubah, kemungkinannya kecil, sangat kecil. Karena ya ketika dia menikah, umumnya, belum tentu semuanya sih ya, tapi umumnya mereka akan mereplikasi bagaimana cara mereka atau bagaimana cara orang tua dia mendidik dia, bagaimana caranya orang tua dia berhubungan komunikasi atau berhubungan dalam rumah tangga dengan partnernya. Jadi ya kalau pengen dapat pasangan yang baik, ya kita lihat dulu dari waktu pacaran gimana gitu, karena biasanya itu akan mencerminkan secara tidak langsung. Meskipun banyak juga pasangan-pasangan yang terlihat baik, santun, setia, penyayang ketika masih pacaran, tiba-tiba pas menikah berubah, punya harta yang berlebih, berubah. Setidaknya sebelum memutuskan buat berumah tangga, pengen dapet suami yang family man, tapi ternyata waktu pacaran kerjanya jalan-jalan dulu ke mall, ya kan, keluar kota lah, touring lah, ya nggak matching gitu dengan kemauannya. Pengen dapet pasangan yang family man, tapi nyarinya yang senangnya nongkrong-nongkrong. Pengen dapet istri yang tipenya keibuan gitu ya, yang ngemong gitu dan melayani suami. Melayani bukan berarti memperbudak istri ya, bagaimana memposisikan diri sebagai pasangan istri ke suaminya, entah cuma sekedar nyiapin air minum atau air mandi hangat ketika pulang kerja, hal-hal yang basic banget ya. Tapi justru nyarinya cewek-cewek yang nongkrongnya di mall gitu, agak nggak matching sih sebenarnya. Ya itu gimana kita ya, atau gimana pasangan kita, kan itu juga cerminan dari bagaimana diri kita bersikap terhadap kita sendiri, bersikap terhadap pasangan, dan bagaimana diri kita terhadap keluarga. Pengen dapat yang family man, ya cari yang memang anaknya
ya mainnya di rumah aja gitu, ya nggak senang kemana-mana, nggak senang nongkrong-nongkrong atau hangout yang nggak penting kayak gitu. Itu sih tips gue, tapi belum tentu bener juga ya, karena setiap orang kan beda-beda nih. Setiap orang kan pasti punya gambaran sendiri, punya penilaian sendiri terhadap pasangannya. Kalau memang ternyata di perjalanan hubungan rumah tangga pasangannya berubah jadi lebih baik, alhamdulillah, syukur gitu. Tapi kalau ternyata justru jauh lebih buruk dibanding waktu sebelum nikah, ya pilihan kembali lagi ke teman-teman. Mau diterusin dengan sifatnya yang begitu, atau mau disudahi dan jalan hidup masing-masing, itu juga pilihan. Ya, yang penting jangan sampai mengorbankan diri sendiri dan juga mengorbankan orang lain. Orang lain dalam hal ini misalnya anak, ya. Tetap bertahan di rumah tangga karena mikirin anak. Padahal anaknya juga belum tentu bahagia ketika orang tuanya bareng-bareng. Nah, itu. Oke, melebarnya udah kemana-mana nih jadinya. Tapi yang penting intinya itu, kita sebagai pasangan, gue sebagai suami, jangan merasa gengsi ketika kita harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nyuci, ngepel, ngangkatin jemuran, ngejemur baju, mandiin anak, pakaiin baju anak, bahkan nyebokin anak kalau anaknya pup gitu ya. Ngasih makan anak, apain lagi? Ngelonin anak, bisa juga, tapi nggak bisa netain gue. Hal-hal kayak gitu ya biasa aja. Kalau memang kita terbiasa ngelakuin, itu akan jadi luar biasa kalau memang kita nggak pernah ngelakuin itu atau tidak terlatih ngelakuin itu. Jadi ya kalau pengen punya pasangan yang family man, ya ajak pasangannya buat ayo kerjasama buat melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga secara bersama-sama, bagi-bagi tugas. Karena waktu bikin anak juga kan tugasnya bagi-bagi, iya. Nggak mungkin kan bisa bikin sendiri. Oke deh kalau gitu, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.